Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih Al-Amin, NIM 21086116. Program Studi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Belajar Motorik. Baik, langsung saja menuju materinya. Belajar motorik. 1. Konsep belajar gerak dan motorik. Belajar merupakan perubahan perilaku untuk perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal dari proses pertumbuhan. Gerak adalah suatu penggantian posisi yang dilakukan oleh setiap orang yang bisa dilihat secara nyata dan dapat diamati. Kemampuan motorik merupakan hasil gerak individu dalam melakukan gerak, baik gerak yang bukan gerak olahraga maupun gerak dalam olahraga. Keterampilan motorik merupakan sebuah proses di mana sesuatu mengembangkan sepakat respon ke dalam suatu gerak terorganisasi, dan terpadu. 2. Teori belajar motorik. Terdapat dua teori belajar secara khusus membahas tentang mekanisme belajar keterampilan motorik, yaitu teori Adams. Menurut teori Adams, proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup, dan umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk sebelum suatu gerakan. Teori skema dari Schmidt. Teori skema adalah proses belajar motorik yang berlangsung pada jalur terbuka. 3. Tahap-tahap belajar motorik. Membagi tahap belajar motorik dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembentukan rencana, tahap latihan, tahap pelaksanaan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar motorik. Menurut Surya Brata, terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap proses dan hasil belajar. Bab 2. Proses belajar motorik. Model pemrosesan informasi. Model pemrosesan informasi secara sederhana dapat dilihat pada gambar 2.1. Pendekatan model tersebut dipilih dengan pertimbangan pemrosesan informasi yang terjadi di dalam diri manusia. Rasanya tidak mungkin dapat dipelajari secara langsung. Pengembangan model pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merupakan sesuatu yang abstrak yang terjadi di bagian dalam sebagai proses psikologis. Kerangka memori. Memori merupakan suatu sistem yang dianggap dapat menyimpan informasi untuk dapat diproses pada waktu berikutnya. Bab 3. Kontrol motorik. Kontrol tertutup. Kontrol tertutup adalah pengontrolan keadaan yang berlangsung di dalam sistem itu sendiri untuk selama berapa waktu. Kontrol terbuka. Pengontrolan motorik dengan sistem terbuka terjadi apabila instruksi yang terjadi disusun lebih dahulu dan dilaksanakan tanpa memperhatikan efek yang terjadi terhadap lingkungan. Mekanisme kerja kontrol terbuka dapat dijelaskan pada gambar 3.3. Seperti pada sistem tertutup, dalam sistem terbuka, elemen eksekusi dan efektor secara langsung berkaitan. Namun, sistem terbuka umpan balik dan rujukan tidak ada. Elemen eksklusif diprogramkan untuk mengirimkan instruksi tertentu pada waktu tertentu ke elemen efektor, dan efektor melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan perintah tanpa melakukan perubahan. Jika terjadi... Baiklah, itulah hasil penjelasan materi saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.